Halo semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Divya. Saya Daniel Tobing. Saya V. Kami di sini akan berdiskusi tentang peranan industrial dalam menghadapi teknologi di tahun 2050 itu seperti apa sih? Seperti yang sudah kita tahu, perkembangan di era digital ini dari bulan ke bulan, terus berganti tahun ke tahun, semakin meningkat dengan menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Dari awalnya kita melakukan hal tradisional, sekarang menjadi lebih modern, betul kan? Benar banget, Div. Apalagi kita menghadapi dunia era digital ini kayak serba praktis gitu. Apa-apa tinggal online, kayak pesan makanan, pesan ojek, pesan apalagi ya, kayak Beli barang. Sekolah juga online gitu. Betul. Yang paling terlihat dalam perkembangan teknologi itu yang paling dekat sama kita kayak gadget aja ya. Gadget yang kita punya itu bukan dalam periode beberapa tahun bisa berkembang ya dalam spesifikasi handphone atau laptop segala macam, tapi cuma dalam beberapa bulan aja kan. Teman-teman pasti teman-teman juga tahu beberapa merek handphone di Indonesia ini tiap bulan tuh bisa rilis handphone baru dengan spesifikasinya. Iya. Itu sesuatu hal yang wow gak sih? Secepat itu loh teknologi berkembang. Iya, wow banget. Apalagi waktu dulu tuh kita flashback waktu zamannya BlackBerry-an gitu. Kayak, aduh ini kok kuno banget gitu ya. Kalau kita flashback dari sekarang gitu ya, sekarang mah udah canggih banget HP. Benar, Bing. Gampang banget gitu, apa-apa tinggal. Terus internetnya cepet gitu. Jaringan ya, Bing ya? Kualitas jaringan. 5G kan sekarang udah ada 5G ya, generasi kelima katanya. Benar. Sekarang tuh kayak beli HP Januari sampai Februari tuh udah kerasanya ketinggalan zaman banget gitu loh. Secepat itu loh ternyata. CBL cepet banget loh. Cepet banget loh. Cepet banget loh. Ya udah pasti makin kesini teknologi udah pasti makin berkembang ya. Nggak akan teknologi itu jadi kayak menurun gitu kualitasnya, nggak mungkin kan. Pasti bakal tumbuh terus berkembang. Nah ini tinggal kitanya aja nih. Kita nih sebagai mahasiswa, mahasiswi, terus juga kita sebagai tenaga kerja juga kan. Kita sebagai karyawan juga tinggal persiapannya nih untuk kurang lebih 30 sampai 40 tahun ke depan. Berarti kan ya, apa sih yang kita gak ada yang tahu gitu ya teman-teman, gak ada yang tahu kedepannya bakal gimana. Cuman kita udah dapat aja petunjuk dengan adanya perkembangan di tahun sekarang ini. Kita bisa nemuin petunjuk kayaknya nanti di masa yang akan datang bakal kayak gini kan. Kita juga gak ada yang tahu ya, kita belum tahu gimana kedepannya. Ya betul. Yang paling penting sih buat para mahasiswa, buat para pelajar juga ini pendidikannya harus lebih lebih mau belajar tentang hal baru, mau explore tentang skill-skillnya juga buat dikembangin nanti menghadapi industri yang semakin berkembang, teknologi yang semakin maju. Kita tuh harus selalu update, selalu mau cari tahu ada apa sih di luar sana. Soalnya kan seperti yang kita tahu ya, Indonesia pun tertinggal beberapa tahun dari negara-negara lain gitu loh. Padahal menurut kita ini udah modern, padahal kan nyatanya kita ketinggalan zaman yang ternyata kita tidak semodern itu. Jadi ya buat kita yang masih menempuh pendidikan sih harusnya lebih bisa explore keluar lagi gitu. Nyari ilmu dari luar kita bawa ke dalam biar kita nggak ketinggalan. Gitu sih mungkin. Bener banget. Apalagi terus generasi muda ya, kayak gini. Nah, ya apalagi menarik banget kita kan hidup di zaman sekarang yang generasi pemudanya banyak banget di Indonesia, yang dimana nanti 30 tahun ke depan kita akan jadi orang tua kan. Tuh. Kita harus mempersiapkan hal dari sekarang kan ya menghadapi masa depan nanti. Inovasi yang sekarang Indonesia harus ikutin gitu supaya kedepannya kita tahu gimana bikin kayak suatu, kalau mau bisnis ya kayak produk gitu, kayak
makanan pabriknya supaya lebih murah nih kosnya pengeluarannya, kita nggak bayar orang, nah kita supaya pakai robot gitu kan ya. Betul, strategi Tadi ini yang jalan kayak gini teh konveyor, Robing. konveyor. Nah, Betul. di Aqua itu sekarang saya kan kerja di Aqua nih. Siap. Jadi galon itu tinggal diambil dari konveyor tuh. Jadi kita udah nggak perlu sibuk masukin air ke galon, tinggal nggak usah tutup manual pakai tangan, semuanya udah pakai robot lah gitu. Benar banget, kalau di industri itu contohnya itu sekarang peran manusia udah mulai tergantikan kan oleh robot. Contohnya kayak di restoran atau kafe kan, kita mungkin udah jarang lihat mbak-mbak kasir yang kita ngelayanin kita gitu, mau pesen apa gitu kan, sekarang udah self service. Pelayan pun udah canggih gitu. Jadi mungkin untuk beberapa puluh tahun ke depan peran manusia ini bakal tergantikan oleh robot, mesin gitu kan. Iya. Jadi peranan kita tuh ya itu tadi. Kalau kita tergantikan ya minimal kita bisa jadi bagian dari yang menciptakan teknologinya itu. Berinovasi ya, Pak. Betul, inovasi. Kita yang buka usaha sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Betul. Gitu. Jadi kita nggak terpaku dalam situasi gitu. Betul. Gimana nih untuk menghadapi masa depan? Kayaknya kita udah ketinggalan nih. Nah, kita itu udah mulai mencari inovasi lah dari sekarang ya. Dan juga nih buat industri-industri yang sedang berkembang, yang baru mulai atau yang akan memulai, harus banyak-banyak ya inovasi tadi ya Bing ya, dari teknologi terus ya peningkatan sumber daya manusianya itulah, dikasih pendidikan yang lebih lagi, pelatihan lagi. Jadi saat nanti teknologinya berkembang, si industrinya juga bisa menghandle karyawannya karena karyawannya sudah diberikan pelatihan yang kuat, jadi kayak udah siap banget nih buat produksi dengan teknologi yang mumpuni di tahun itu. Betul. Mengasah skill sumber daya manusianya ya. Betul, sumber daya, benar. Soalnya emang skill-skill kita akan dipakai nantinya. Udah banget. Kan berarti Indonesia itu mau nggak mau harus bisa ya menghadapi teknologi di masa yang akan datang. Betul. Harus banyak persiapan sih ya itu. Selain mengasah skill sumber daya manusia kita juga harus apa lagi ya teman-teman? Peran pemerintah penting banget nih, apalagi untuk pembangunan infrastruktur. Soalnya kan banyak teman kita yang di pedalaman sana, akses untuk ke kota untuk mencapai ilmu yang kita tempuh sekarang itu kan terhambat oleh jalan, akses internet dan lain-lain. Jadi ya bantuan peranan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan akses-akses kayak gitu tuh sangat membantu sih pastinya. Infrastruktur dan era digital ya. Betul. Itu harus benar-benar membantu lah istilahnya untuk masyarakat, kayak edukasi dan ngebuka pelatihan khusus gitu loh. Benar. Yang gratis tapi untuk masyarakat kecil. Iya. Terus juga mungkin di beberapa tempat yang agak dalam mungkin ya, agak jauh dari perkotaan kan. Sinyal kan suka susah, mungkin dipasang sinyal atau internet gratis biar mereka bisa tahu juga gitu loh, bahwa hidup mereka tuh bukan cuma di satu desa itu juga, tapi ada satu dunia luas ini gitu, buat yang mereka lihat, biar mereka lebih maju dan tuh seperti itulah pentingnya pemerintah, masyarakat, dan tentunya industri yang harus peka terhadap kemajuan dan peka juga terhadap skill-skill yang dimiliki oleh karyawannya. Jadi kalau tiga-tiganya itu kompak bekerja sama, yakin sih pasti akan maju pesat gitu. To the moon lah ya, meroket. Kenapa? Harus to the moon gitu kayak training. To the moon, nice. To the moon. Betul. Gimana kita juga banyak mempelajari tentang sains dan teknologi juga nggak sih? Benar. Kita nggak boleh ketinggalan kan ya? Betul. Kita nggak boleh ketinggalan kalau tentang hal-hal yang berbau teknologi gitu. Belajar bahasa Inggris juga penting. Tentang ini pasti bakal banyak banget tantangan yang bakal kita hadapi kan? Ya. Tadi tuh
aku lihat tuh di beranda sosial media kayak TikTok sama Instagram tuh, di beranda aku lagi rame ini loh. Ntar ya, aku searching dulu nih. Apa itu? Obing, kepo nih. Nih. Katanya di sini sih Net 17 sama mobilnya itu katanya mereka bikin mobil terbang. Ntar ya aku bacain situsnya ya. Coba Obing. Dari CNBC Indonesia nih. Baik pesawat, mobil terbang segera dirilis, sudah lulus uji katanya. Mereknya Net 19. Itu menurut pendapat kalian tuh gimana tuh soal mobil terbang yang siap untuk diproduksi? Bagus, efisien, lebih efektif juga. Apalagi sekarang kepadatan di Pulau Jawa tuh, wah udah ngelebihin New York ya. Jadi kayak inovasi-inovasi baru seperti itu tuh dapat mempermudah akses kita. Yang penting kan itu infrastrukturnya. Yang penting ada aksesnya buat ya entah mereka terbangnya lewat mana gitu loh. Mungkin ada landasan khususnya. Jadi kalau misalnya kita mau menerima teknologi baru ya harus punya akses dan fasilitas yang bisa nerima itunya juga gitu loh mobilnya. Ya. Tuh jadi Tapi bagus sih. menurut kalian efektif nggak sih mobil terbang kalau untuk di Indonesia gitu, di Indonesia sendiri kayak agak konyol sih sebenarnya kalau di ini ya dia mah produksi Indonesia. Mungkin sekarang terdengar konyol tapi kan beberapa tahun ke depan nggak tahu nih. Benar banget. Kan gak ada yang tahu. Balik lagi tadi kan aku bilang gak ada yang tahu ya kita ke depannya kayak gimana. Gak ada yang gak mungkin gitu. Saya kan kita nanti tiba-tiba kayak yang di film Doraemon itu nggak sih? Yang jalan itu itu maksudnya kayak apa namanya? Menjelajahi masa depan apa namanya? Pintu kemana saja. Wah, pintu kemana saja mungkin. Bukan pintu kemana saja, ada yang naik karpet terbang kayak karpet terbang itu loh, Ve. Oh, yang masuk lewat laci. Iya. Nah, itu kayak mobil terbang mungkin ya. Oh iya bener, mungkin inovasinya dari situ. Jadi kayak mungkin sekarang kita bisa nggak tahu. Dari situ. Bener. Mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin nonton Doraemon ini kayaknya bagus nih bikin mobil terbang, kan kita nggak tahu. Bener, kayak dulu aja kita kecil kan kayak emang bakal ada sekolah online. Ternyata kan sekarang kita sekolah. Ternyata ada. Iya ada. Mungkin belum kepikiran lah gitu. Cuman kalau menurut saya pasti kepake. Menebak secara akurat kayak gimana masa depan intinya kayak gitu. Betul. Ya. Tapi saya yakin kalau mobil terbang pasti kepake sih, apalagi macet-macet di Bandung ya. Macet-macet di Samsat. Tolong macet Samsat segera dikurangi atau mobil terbang kan datang. Itu kayaknya pakai kir nggak itu? Kenapa? Kalau mobil terbang pakai kir nggak? Kayaknya enggak, Bing. Kayaknya enggak ya, soalnya nggak bawa barangnya. Iya betul. Oke lah. Jadi saya harap mobil terbang, motor terbang, standing dan terbang boleh masuk ke Indonesia untuk mengurangi macet. Ya. Benar. Ya, coba kalian ada nggak intermezzo kayak aku tadi, kayak berita gitu, kayak inovasi di masa depan gitu? Aku sih lebih ke lihatnya udah lama sih, nggak baru-baru ini kayak robot gitu kan. Emang robot mengganti peran manusia dalam kerja. Itu aku sering lihat sih. Tapi mungkin sekarang zaman sekarang juga udah banyak ya kita bisa lihat. Saat ngerasain sih. Cuman dampaknya dikasihan aja kitanya. Lowongan kerja jadi semakin sempit. Iya, berkurang. Makanya kita harus bisa ngikutin inovasi sih. Kalau misalnya kita nggak ngikutin, kayaknya kita mati deh. Kalau untuk ngomong ini tuh ya, apa namanya, bekerja gitu maksudnya. Udah banget. Seru ya kalau ngomongin teknologi tuh kayak gak ada habisnya, kayak seneng aja gitu berhayal tentang, apalagi buat yang LDR gitu kan, kadang kayak pengen nih bikin pintu kemana saja gitu. Kadang-kadang ada kayak gitu kan. Maksudnya mungkin sekarang kita bisa ketawa, tapi kan siapa tahu nanti ada yang nyiptain gitu loh. Bener banget, kayak kita pengen ngegedein HP kan tinggal pakai senter pembesar gitu ya. Iya betul, Daniel. Oh iya betul. Betul.
Gitu. Jadi intinya kita harus banyak persiapan sih ya dari diri masing-masing kita kan ya. Benar. Tuh. Benar. Terus belajar, terus mau berkembang, terus mau mempelajari hal baru. Hal baru. Itu sih yang penting banget ya buat kita. Betul. Kadang kita tuh kita karena sudah terlalu lama begini begitu, jadi kayak susah menerima yang baru gitu loh. Iya, betul. Jadi jangan mempersempit lah, jangan kayak mentang-mentang kerjanya cuma di komputer jadi nggak mau melek ke mesin atau ke yang lain. Padahal kan kalau misalnya dari komputer melek ke mesin, kalau kolaborasi jadi Transformers mungkin bisa. Mungkin kerja Indonesia memang kayak gitu ya, Fe. Jadi kayak dikasih hak bebas gitu untuk berinovasi dalam bidang pekerjaan. Mungkin udah ini ya, culture siap. Dari betul. kita kecil, dari ayah orang tua kita gitu kan, dari atas kita lah gitu, culture kerjanya memang kayak gitu mungkin di Indonesia. Tapi intinya yang paling penting sih tadi ya, pemerintah buat ngebangun infrastruktur, terus manusianya yang buat mempersiapkan nanti ya mempelajari hal baru buat kerja nanti, terus perusahaan-perusahaan juga harus mau menerima. Yang paling penting tuh perusahaan harus nerimanya tuh manusia yang memang siap bekerja, memang yang sudah jelas ini manusia bisa kerja. Jadi penerimaan kerja tuh bukan hanya dilihat dari ini jasanya gede nilainya, tapi nggak bisa kerja buat apa. Benar banget. Benar. Jadi 3 itu, manusia harus punya skill, perusahaan harus bisa nerima yang punya skill, jangan yang punya nilai gede nggak menjamin skill yang bagus. Apalagi orang dalam ya, sistem orang dalam itu menurut aku sih. Aduh, iya. Betul. KKN, kami anti KKN ya. Anti KKN. Tangannya kayak gini, Dip. Anti KKN. Kami menerima pengembangan teknologi kecuali KKN. Ya, betul. Anti KKN. Kami mendukung aksi anti KKN. Jadi intinya nih ya, kayaknya kita udah di penghujung diskusi aja nih ya. Udah di penghujung diskusi nih, kayak nggak kerasa banget. Kita pilih nih, kita mampu menguasai teknologi atau mau dikuasai teknologi. Benar. Setuju. Tuh, kita mau pilih aja yang mana. Itu kan. Benar. Jangan mau ditindas keadaan. Kalau dunia sudah mengekang, kita harus jadi pembangkang. Betul. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya diskusi dari kita nih, dari kita bertiga dari kelompok 6 kelas TIK 21. Kedepannya kalau ada materi atau sesuatu bahan yang bisa kita diskusikan, kita bakal diskusikan lagi ya guys. Kita bakal balik lagi ke sini. Betul banget. Terus di kolom komentar aja pertanyaan seputar teknologi era di masa depan, boleh tanya ke kelompok 6 aja guys. Bener, kalau enggak kalian yang mau ikutan atau kalian punya pertanyaan atau kalian mau kasih saran, kalian bisa komen di bawah ya. Betul, komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Bapak Rohman. Jangan lupa di-like juga video kita. Like, share. Dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wah. Doraemon, Transformers, anjing semuanya ada nggak? Mobil terbang. Masuk lewat laci, anjing. Kepikiran.